Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ustaz Taufik Fadilah SMA, pengurus BKN, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita mengucapkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita karena kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka dari melaksanakan salat subuh jamaah dan dilanjutkan dengan tausiah subuh. Selanjutnya salawat dan salam kepada jemaah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai nanti setelah tausiah ini ada juga nanti kita kedatangan tamu dari teman-teman wakaf Quran yang akan menyampaikan sesuatu dengan di kita ini. Mungkin ada ceramah, kita ada sedikit pemberitahuan tentang wakaf Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita buka pembacaan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada asal kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara 'ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna kitabaka wa sunnata rasulika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Sehat ya? Masih semangat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah kembali untuk mengikuti materi kita yang tercinta ini, yaitu materi fikih. Yang insyaallah pada pertemuan ini kita sudah mulai masuk bab sholat, di mana di pertemuan sebelumnya kita membahas bab taharah di beberapa pertemuan. Sekarang kita sudah masuk ke bab sholat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semua orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja membahas materi kita mengenai salat. Ya, salat satu kata yang mudah kita ucapkan dan tiap hari alhamdulillah kita lakukan. Namun begitu pun masih banyak pemahaman-pemahaman fikih-fikih tentang sholat ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Kalaupun kita sudah mengerti, tetap harus kita mendalami pemahamannya, minimal untuk bekal mendidik istri dan anak kita dan mengingatkan saudara-saudara kita yang sholatnya belum sempurna atau bahkan mungkin tidak sah. Betul ya? Masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang sholatnya itu betul-betul belum sempurna, tidak seperti
tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh, masih banyak orang yang belum tahu bagaimana kalau kita masbuk itu, betul Pak? Selama ini kita tahu masbuk itu kita kan mengganti rakaat yang tertinggal, betul Pak? Ternyata masih ada saudara-saudara kita umat Islam ini yang tidak mengerti masbuk. Jadi begitu dia masuk, dia kebut imam, dia malam, akhirnya salamnya sama. Ini kan salah Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak. Ada juga saudara kita umat Islam lagi sholat, punggungnya kelihatan waktu ruku dan sujud. Karena celananya pendek kan, punggungnya kelihatan. Bahkan maaf, sidinya pun kelihatan pada saat sujud. Karena mungkin kaos terlalu pendek, ini kan sudah membatalkan sholat, sudah membatalkan sholat seperti di Bapak Ibu dan seterusnya dan seterusnya. Inilah penting sholat. Bapak Ibu ya, sebelum kita memasuki detail pembahasan fikih, ada beberapa prinsip-prinsip fikih, kaidah-kaidah fikih yang berkaitan tentang sholat yang harus kita pahami secara mendasar, sangat-sangat mendasar. Yang pertama, al-qaidatul ula, as-shalatu fardhun la yasqutu an ahadin minal muslimin. Sholat itu hukumnya fardhu ain, tidak akan pernah gugur dari kewajiban seorang muslim. Ini sholat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Selama nafas masih ada dan kesadaran kita masih ada, kewajiban sholat itu tetap ada. Kalau kita perhatikan rukun Islam, syahadat dan sholat ini sudah satu paket karena menyatu ya. Ini tidak akan pernah gugur dari siapa. Kalau zakat bisa gugur kan? Bisa. Karena zakat hanya diwajibkan Allah kepada orang yang mampu, orang kaya. Yang paling tidak zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini lain lah, ini sepatu sekali. Tapi zakat mal, ada orang dari sejak lahir sampai meninggal belum pernah mengeluarkan zakat mal, betul Pak? Ada. Ya memang belum dapat rezeki dari Allah. Artinya gugur kewajiban zakat. Padahal zakat rukun Islam yang ketiga. Puasa juga begitu. Akan gugur kewajiban puasa bagi orang yang betul-betul fisiknya tidak bisa melakukan puasa, disuruh mengganti puasa pun nggak bakalan bisa. Maka opsinya adalah membayar fidyah. Itu rukun Islam yang keempat. Yang kelima, haji. Ada saudara kita ya dari lahir sampai akhir hayatnya belum haji, betul Pak? Cuma ngeliat Ka'bah di gambar doang di dinding. Padahal itu rukun Islam yang kelima, gugur karena tidak mampu. Jadi yang namanya zakat, puasa, haji, tiga rukun Islam ini gugur, bisa gugur karena kondisi dan tidak mampu. Tapi sholat, no way, tidak. Pak Ustaz, badannya nggak bisa digerakin lagi Pak Ustaz. Apa masih wajib sholat? Apa yang bisa digerakin? Cuma kedipan mata doang Pak Ustaz, itu yang bisa bergerak. Dengan kedipan mata itulah kita sholat. Tidak ada cerita gugur kewajiban sholat, tidak ada apalagi diwakilkan. Ini dijelaskan. Ini adalah salah satu karakter dasar sholat yang bedanya itu dibandingkan dengan rukun Islam yang lain. Tidak akan pernah gugur dari kewajiban seorang muslim. Selanjutnya, al-qaidah ats-tsaniyah, prinsip yang kedua, la tasihhu sholatu illa bi'timali arkanihi wa tawaffuri syuruti. Sholat itu tidak akan sah kecuali kalau rukunnya sudah lengkap dan syaratnya terpenuhi. Ini sudah pasti Pak ya. Ini sudah pasti ya, syarat sholat itu ya seperti wudu, sudah masuk waktu, menghadap kiblat dan seterusnya. Yang berkaitan dengan kriteria orang yang diwajibkan sholat sudah jelas, muslim, baligh, berakal dan seterusnya. Ada rukun sholat kita sudah tahu, niat, berdiri tegak lurus, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, mengucap kalimat syahadat, salawat, salam, dan tumakninah. Tumakninah artinya tenang mengerjakannya. Ada jeda waktu yang masuk akal, tidak seperti patok ayam. Seperti gitu.
Ini rukun sholat. Jadi sudah jelas Pak ya, sholat itu tidak akan sah kecuali kalau rukunnya sudah lengkap dan syaratnya sudah terpenuhi. Yang ketiga, al-aslu al-qaidah ats-tsalitsah al-aslu fi sholati al-itmam. Pada dasarnya sholat itu harus kita laksanakan dengan itmam, itu artinya menyempurnakan rakaatnya. Tidak boleh dikosor. Jadi lawannya itmam adalah kosor. Kosor itu kan mempersingkat rakaat yang harusnya 4 menjadi 2 karena alasan yang syar'i. Itu namanya kosor. Lawannya itmam. Jadi semaksimal mungkin kalau bisa kita lakukan sholat kita ini dengan itmam non kosor, kecuali ada uzur syar'i seperti itu. Selanjutnya al-qaidah ar-rabi'ah, yutasawwah fi sholatin nafli ma la yutasawwah fil fardh. Banyak hal yang ditolerir di dalam sholat sunnah, namun tidak demikian di dalam sholat fardu. Artinya apa Pak? Sholat sunnah lebih sedikit fleksibel dibandingkan sholat fardu. Ini prinsipnya. Contoh, kalau sholat fardu kita wajib menghadap kiblat, betul. Nah, kalau dalam kendaraan, kecuali dalam keadaan terpaksa dalam kendaraan, ini kita boleh tidak menghadap kiblat, kemana kendaraan kita mengarah, di situ kita boleh sholat sunnah. Contohnya Rasulullah SAW sholat sambil menaiki untanya. Karena yusolli subhanahu haitsu tawajjaha bihi naqatu, hadis sahih Imam Muslim. Rasulullah sholat sambil naik untanya. Kemana untanya mengarah, ke situ Rasulullah sholat. Artinya Bapak Ibu, gerakan sholatnya pun khusus, tidak seperti biasanya. Namanya di atas unta. Rukuknya ya sebisanya, sujudnya ya sebisanya. Ini kalau sholat sunnah boleh kita lakukan. Ini ada beberapa jamaah yang menerapkan Pak, kalau mau ke kantor dia sholat sunat di dalam mobil. Tapi sholat sunat ya, sholat sunat di dalam mobil sambil nyetir mobil. Gak tahu kayak apa, tapi begitu curhatan dia ke saya. Saya Pak Ustaz, kalau ke kantor saya mau di jalan itu melakukan sholat sunat sambil menyetir mobil, sholat sunat. Tapi kalau sholat fardu, kalau tidak terpaksa mendarurat, please berhenti. Gak boleh di objek yang bergerak. Sholat fardu. Contoh lain Pak, fleksibelnya sholat sunat. Sholat sunat boleh kita batalkan bila orang tua kita memanggil. Allahu Akbar. Dipanggil orang tua. Seperti gitu. Fulan, ini boleh kita batalkan. Iya Pak, silakan dibatalkan. Kalau sholat sunat, itu pun please yang memanggil orang tua ya. Bapak Ibu yang disebutkan dalam hadis atau ulama menyebutkan orang tua. Kalau pacar Pak Ustaz, doy, pacar aja arah kok, apalagi manggil. Tapi kalau sholat fardu, panggilan orang tua tidak boleh kita batalkan sholatnya, hanya boleh mengeraskan bacaan. Pulang, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Seperti itu. Untuk memberitahu bahwa kita sedang sholat, bukan kita anak durhaka, tidak mau menjawab panggilan orang tua. Ini juga berlaku di HP Pak. Allahu Akbar, lupa matiin HP kita berdering. Dan kita tahu nada dering kita itu adalah orang tua kita yang memanggil. Silakan dibuka HP-nya. Kalau kita sholat fardu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Akhir lagi. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunat, orang tua memanggil, batalkan sholatnya. Ya Pak, apa kabar? Sehat terus. Itu sholat sunat. Tapi saya yakin itu jarang kita lakukan Pak. Betul? Hampir 98% orang nggak akan angkat telepon di saat kita sholat, sekalipun orang tua yang memanggil. Kenapa? Karena kita akan telepon balik dia setelah kita selesai sholat.
Itu Pak. Nah, kita takutnya kalau kita buka HP, itu ada baru ini. Ajaran Mustafa itu, ada baru takutnya begitu. Ya Pak ya. Selanjutnya, al-qaidah al-khamisah, prinsip yang kelima, al-waqtu min awqad faraidis shalah. Waktu itu adalah syarat utama sahnya sholat, masuknya waktu. Gitu Pak. Sholat tepat pada waktunya yang telah ditentukan Allah itu adalah syarat utama untuk sahnya sholat. Waktu. Shollu sholata li waqtiha. Sholatlah kamu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Allah. Nanti setelah ini kita akan membahas apa hukumnya mengqadha sholat. Berhubung karena qadha itu adalah melakukan sholat setelah waktunya berakhir. Nanti akan kita kupas tuntas. Tapi yang jelas waktu itu menjadi hal yang utama dalam melaksanakan sholat. Min furu'il qaidah, di antara furu' dari kaidah ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, man hubisa fi makanin najis aw kana fi hammam, orang yang terkurung di kamar mandi atau di tempat yang bernajis, awal dzalik mimma nuhiya an sholati, dan tempat-tempat yang lain yang dilarang sholat di dalamnya, wala yumakinuhu khuruj minhu hatta tafutas sholat. Kemudian tiba waktunya sholat, tapi dia nggak bisa keluar, terkurung di kamar mandi dan waktu yang lama sampai waktu sholat tersebut sudah habis. Misalnya terkurung di kamar mandi sebelum zuhur jam 11, baru keluar dari kamar mandi jam 5 sore, berarti zuhurnya lewat. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Bolehkah kita sholat di kamar mandi? Sementara kamar mandi itu salah satu tempat yang dilarang kita sholat. Apa sholatnya diliburkan? Kayak tanggal merah. Itu. Nah, jawabannya di sini menurut sebagian mazhab, khususnya Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Fa innahu yusalli fil waqt. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh sholat di tempat tersebut, termasuk di kamar mandi. Kenapa? Waktu itu sudah waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu wala yafutu sholat, yufawitu sholat, dan dia tidak boleh meliburkan sholatnya. Fasholatu fil waqti fardun bihasbil imkan wal istita'ah, kata beliau. Karena sholat itu adalah kewajiban yang harus tepat dilakukan pada waktunya semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita, gitu Pak. Tapi kalau menurut saya Bapak Ibu ya, kalau kasus ini benar-benar terjadi, kita masih ada solusi lain, opsi lain, yaitu menjamak sholat. Jadi kalau kasus ini terjadi sama kita, jam 11 kita terkurung di kamar mandi, baru keluar jam 5 sore, ya sudah, berarti sholat zuhurnya kita jamak ke asar jamak takhir, selesai masalah. Jadi kan berarti ada Pak. Saya yakin yang ada di masjid semua di sini belum pernah terjadi kasus seperti itu, betul Pak? Bahkan di penjara sekalipun, di tahanan sekalipun, tidak akan mungkin negara kita itu melarang narapidana untuk sholat, betul Pak? Seperti ini. Ini contoh bahwa waktu itu betul-betul tidak akan terulang kembali. Itu makanya sebagian mazhab berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat tidak akan pernah bisa mengqadha karena waktu sudah lalu nanti kita bahas. Selanjutnya, la yalzam min sihhatis shalah kamaluha. Sholat yang sah belum tentu sempurna, tapi sholat yang sempurna pasti sah, betul Pak? Contoh sholatnya sah tapi tidak sempurna, sholat berjamaah sahnya tidak lurus. Kita tidak mengatakan itu sholatnya batal, tapi tidak sempurna, betul Pak? Seperti itu. Jadi itu bedanya. Sholat yang sah belum tentu sempurna, tapi sholat yang sempurna pasti sah. Sholat tapi masih mikirin urusan kantor, ini juga sah, tapi tidak sempurna. Selanjutnya Bapak Ibu, al-qaidah ats-tsaminah, jami' wajibatus shalah tasqutu bil 'udhr. Gerakan-gerakan yang wajib di dalam sholat itu
Boleh saja gugur dikarenakan udzur syar'i. Ini misalnya, Pak Ustaz, saya masih bisa sholat berdiri, terus tapi kalau sudah sujud nggak bisa. Jadi gimana nih Pak Ustaz sholatnya? Jawabannya adalah sholatnya tetap berdiri. Nah, giliran sujud silakan nggak usah sujud, duduk saja. Apa yang bisa dapat dilakukan silakan. Bapak Ibu ya, Pak Ustaz, kalau takbir itu kan mengangkat dua tangan. Iya. Kalau tangannya patah satu Pak Ustaz, kan ada satu lagi. Allah Akbar. Ini namanya yang satu lagi tidak apa-apa. Begitu Pak. Jadi semua prinsip intinya begitu. Tidak serta-merta kita langsung meninggalkan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat hanya karena masalah fisik. Selanjutnya al-qaidah at-tasi'ah, sholatul makmum mutalaqqatun bi sholatil imam. Sholatnya makmum sudah tercover dengan sholatnya imam. Jadi sholat imam itu adalah sholat kita, bacaan imam adalah bacaan kita. Nah, kesalahan sebagian orang pada saat dia terlambat datang sholat, imam sudah mau ruku, dia baru masuk, belum selesai baca al-fatihah, imam sudah ruku. Apakah kita menyelesaikan bacaan al-fatihah kita atau langsung ikut ruku Pak setelah berdiri? Jawabannya langsung ikut ruku setelah kita berdiri. Pak Ustaz, baca al-fatihahnya belum selesai, no way, gak apa-apa. Maksud saya tidak apa-apa, itu okay, gak apa-apa. Karena bacaan kita sudah di-cover oleh imam. Masih ada sebagian orang yang imam sudah ruku, dia belum. Imam sudah iktidal, dia masih belum ruku. Alasannya apa? Kan saya belum selesai baca Al-Fatihah Pak Ustaz. Al-Fatihah itu kan wajib. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis sahih Imam Muslim. Tidak sah kalau sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya Pak Ustaz, saya selesaikan dulu Al-Fatihah saya, baru saya ikut imam. Ini salah. Salah. Yang betul adalah ikuti imam. Inna wa ju'ilal imamu liutamma. Pak Ustaz, saya kesel sama imam ini. Kenapa? Setiap kali saya baca surat nggak pernah selesai, dia langsung ruku. Ini rasanya saya nggak ngikut dia Pak Ustaz untuk menyelesaikan bacaan saya. Nah, ini salah Pak. Kalau imamnya sudah baca, sudah ruku, ya sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa prinsip dasar yang berkaitan tentang sholat. Silakan kalau ada pertanyaannya, tolong monggo. Ya. Terkait dengan kalau ada nggak maksudnya cara kalau kita sholat sambil menggendong anak kecil, Oke. ya itu apa pernah diperbolehkan atau enggak dalam kondisi-kondisi tertentu? Ya. Karena anak kecil ini kan nangis segala macam, Ya. sholat itu juga. Bolehkah sholat sambil menggendong anak, khususnya ibu-ibu ini? Kalau memang terdesak akan hal itu, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, ya. Tapi sebisanya gerakan sholat harus kita dapati semaksimal mungkin. Dalilnya adalah Rasulullah pernah sholat sambil menggendong cucunya, kalau nggak salah mama. Nah, jadi ibu-ibu ini anaknya merempel terus. Kalau diletak langsung teriak, sementara waktu sholat sudah mau habis. Silakan ibu-ibu sholat sambil menggendong anaknya. Nanti pas mau ruku atau mau sujud, anaknya diletakkan. Pas mau bangkit, diangkat kembali. Tapi sebelum itu, please pastikan anaknya dalam keadaan tidak ngompol. Artinya dikasih pampers. Karena kan di pembahasan kalau kita sudah jelas, sholat itu syarat-syaratnya harus steril dari najis. Jangan sampai kita gendong anak, anaknya baru ngompol, celananya basah, kita gendong. Nah, ini tidak bisa. Itu jalan terakhir kalau memang kita harus menggendong anak. Tapi kalau anaknya bisa ditinggal, itu lebih baik. Di kaidah yang tadi itu Pak, yang kita bahas tadi, wajibat sholat tasqutu bil udhr. Sebagian gerakan-gerakan dalam sholat ini gugur karena ada alasan syar'i, salah satunya menggendong anak tadi bagi ibu ataupun nanti kita menggendong cucunya, ya seperti itu. Kalau memang cucu atau anak kita itu
tidak bisa lepas. Nah, terkait masalah gendong anak ini, Pak, saya teringat ya, di saat kita sholat Idul Fitri, kadang-kadang ada suara anak nangis dari awal sholat sampai akhir, nangis terus tuan. Akhirnya jamaah terganggu dengan suaranya sang anak. Apa penyebabnya? Dicuekin emaknya lagi sholat, anaknya nangis. Jadi sebaiknya bagaimana Pak Ustaz? Sebaiknya bagi ibu-ibu yang membawa anak kecil, kalau memang anaknya nangis karena dicuekin dan itu sholat sunat, Idul Fitri kan sunat, terus dibatalkan sholat, jangan ikut sholat, udah gendong anaknya. Ini lebih baik daripada kita membiarkan dia nangis mengganggu sholat orang lain. Atau sholat sunat, sholat pahala insya Allah Allah sudah ngerti lah itu, sama pahala kita dengan orang yang melakukan sholat karena ada uzur syar'i. Tapi digendong gimana Pak Ustaz? Nah, silakan. Kalau anaknya diem dengan digendong, silakan ikut sholat Idul Fitri. Tangan kiri gendong, tangan kanan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Bisa dimengerti Bu? Ya. Selanjutnya ini pembahasan yang agak sensitif. Apa hukumnya mengqadha sholat, khususnya orang yang sengaja meninggalkan sholat? Apakah wajib diqadha atau tidak? Betul Pak? Ini sudah pernah dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain, bahkan di YouTube banyak Ustaz Abdul Somad juga sudah membahasnya, di dalam buku fikih juga kita temukan itu. Tapi mari kita kupas tuntas satu persatu. Apa itu qadha sholat? Itu dulu Pak yang pertama. Qadha sholat itu adalah qadha melakukan sholat setelah waktunya keluar dan selesai. Itu namanya qadha dan non jamak, bukan jamak. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat zuhur di waktu asar, ini kan mirip dengan qadha juga, Pak. Ada kesamaan, tapi bukan, kita nggak bisa menyebutnya itu qadha. Itu namanya jamak takhir. Jamak takhir. Jadi yang dimaksud dengan qadha ini adalah betul-betul melakukan sholat setelah waktunya habis, ya, non jamak, itu namanya qadha. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja orang-orang yang wajib mengqadha sholatnya? Ini Pak ya, saya garis bawahi, wajib mengqadha sholatnya. Pertama yaitu orang yang tertidur. Saya garis bawahi, tertidur. Misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini betul-betul tertidur. Bangun-bangun tiba-tiba matahari sudah terbit, sudah jam 7, belum sholat subuh, betul-betul tertidur, tidak ada yang bangunin dan tidak terbangun sama sekali. Bagaimana sholat subuhnya? Langsung seketika itu juga sholat subuh, ambil wudhu dan sholat sekalipun matahari sudah terbit. Karena Rasulullah pernah mengalami hal ini sekali dalam hidup beliau. Rasulullah pernah kesiangan sekali karena beliau dan sahabat kelelahan dalam salah satu perjalanan perang. Jadi Rasulullah tertidur, begitu bangun, orang pertama Rasulullah bangun, matahari sudah terbit. Rasulullah langsung perintahkan sahabat untuk berwudu dan qomat, setelah itu sholat. Apa kata Rasulullah? Man nama ahadukum an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Kalau kamu tertidur sehingga masa tertidur kamu itu melewati waktu sholat, sholatlah seketika itu juga. Begitu juga dengan orang yang lupa. Ini Bapak Ibu ya, betul-betul tertidur, bukan tidur-tiduran. Ini harus dibedakan ya. Tertidur sama tidur-tiduran dan malas bangun. Kalau Rasulullah kesiangan sekali, kalau kita kan berkali-kali, itulah bedanya. Kita sama Rasulullah. Bisa dimengerti Pak ya? Tertidur. Laisa bin naumi tafrid, kata Rasulullah. Orang yang tertidur itu tidak melakukan maksiat, tafrid. Jadi inna tafridul ladzi inna tafridul ladzi yusalli ba'da al-khuruji an
waktiha, yaitu tafrid itu berlaku bagi orang yang sholat tapi waktunya sudah habis. Ini maksiat banget. Sudah jelas Bapak Ibu. Yang pertama orang yang tertidur. Termasuk orang yang tertidur adalah orang yang sengaja ditidurkan atau dibuat tidak sadarkan diri. Pasien misalnya, kata dokter, Pak, ini pasien harus dibuat tidak sadar demi kelancaran penanganan medis, entah itu operasi atau apa, dibuat tidak sadar dari sebelum zuhur, baru sadar setelah asar atau pas isya. Ini masuk kategori orang yang tertidur tadi. Begitu sadar, wajib melakukan sholat. Yang kedua, lupa. Apa mungkin Pak Ustaz lupa sholat? Mungkin. Ada orang yang lupa sholat, dan saya pernah mengalaminya sekali. Betul-betul lupa karena sudah terbiasa sholat berjamaah. Sekali gak ikut jamaah, perasaan udah sholat. Ternyata belum. Baru ingat besoknya. Nah, kalau kasus seperti ini jelas hadis Rasulullah menyebut dalam hadis Sahih Bukhari, al-nasyah fal-yusalliha idza dzakaraha. Kalau kamu lupa sholat, begitu ingat langsung sholat. Astagfirullahaladzim, saya tadi malam belum sholat isya. Lagi di kantor ini posisi jam 10 pagi. Langsung seketika itu sholat tidak boleh ditunda. Begitu ingat langsung sholat. Ambil wudu, Allahu Akbar. Wah, Pak, sholat duhanya keren ya, 4 rakaat, mirip kayak sholat isya. Emang sholat isya. Tadi malam lupa, tinggalan seperti itu. Lupa Bapak Ibu ya. Jadi untuk dua kategori ini wajib mengqadha sholat. Selanjutnya Bapak Ibu, orang yang tidak sadarkan diri. Kalau tadi kan kasusnya dibuat tidak sadar, sengaja. Ada unsur perbuatan manusia untuk, nah ini betul-betul pingsan tidak sadarkan diri. Apakah dia wajib mengqadha sholat? Misalnya koma karena kecelakaan, komanya 2 hari. Nah, 2 hari itu otomatis ada 10 sholat fardu yang dia tinggalkan. Kira-kira begitulah, betul lah. Apakah 10 sholat fardu ini wajib diqadha? Nah, di sini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama yang mengatakan ini wajib mengqadha. Pendapat yang kedua menjelaskan tidak wajib qadha, dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Kalau ketidaksadaran diri tadi itu bukan karena faktor manusia, tapi faktor yang lain karena fisik, ini tidak wajib mengqadha. Dan imam-imam yang berpendapat dalam mazhab ini ya, sebagai ulama yang bermadzhab Maliki dan Syafi'i, dan juga Ibnu Munzir, Ibnu Hazm Al-Zahiri, Ibnu Abdul Bar, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Saudi, beliau berpendapat seperti ini. Saya cenderung pendapat ini, al-mughma ali. Jadi mirip kayak orang gila. Orang gila kalau sudah sadar, sudah pulih dari kegilaannya, wajib nggak dia mengqadha sholatnya selama masa gilanya? Tidak. Itu ya. Ini mughma ali. Hadis itu jelas asar ya dari Nafi' Maula Ibnu Umar, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bi'alaihi fadhahaba 'abdun falam yaqdi shalah. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah mengalami hal ini, sahabat Rasulullah tidak sadarkan diri, dan setelah dia sadar beliau tidak mengqadha sholatnya. Ini kalau kesadarannya betul-betul karena faktor alami atau karena faktor fisik, bukan yang tadi. Terus as-sakran, waktu sakran, orang yang mabuk, ini wajib mengqadha sholatnya. Misalnya di toilet, jadi masa toiletnya itu berlangsung dari siang setelah asar sampai malam berpuluh. Asar sama maghribnya lewat. Asar dan maghrib wajib diqadha. Karena yang buat ulasnya pasti itu sendiri. Beda tadi kalau yang tadi Pak ya, tidak sadar tadi dikarenakan karena fisik. Nah, ini karena mabuk. Memang jelas dalam hukum syariat di saat kita mabuk kita dilarang untuk sholat. La taqrabu sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan pernah kamu melakukan sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar betul apa yang kamu omongin. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nih, seru ini. Qadha man taraka sholata
waktuha. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, apakah yang bersangkutan wajib mengqadha sholatnya? Mayoritas ulama dari 4 mazhab berpendapat wajib. Ulama dari mazhab Hanafi menyebutnya begitu, khususnya dalam kitab Al-Bahrul Raih. Terus juga dari mazhab Maliki juga begitu ya Bapak Ibu ya. Syafi'i apalagi paling keras dalam masalah ini, termasuk juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Syaibani. Mereka menyebut ini wajib mengqadha sholatnya. Bagaimana kalau orang baru usia 50 bertobat ya Ustaz? Iya. Benar tobat. Apakah orang ini wajib kepada salatnya yang telah tinggal? Betul. Kalau kita hitung dia Tidak tinggal. terhitung lagi Ustaz. Iya. Tidak terhitung lagi. Betul. Karena hitungan sudah 35 tahun nggak sholat. Dia wajib. Usia 50 baru sholat. Katakanlah usia baginya 15 dan berarti 35 tahun tidak sholat. Inilah akan kita bahas Pak. Kalau kita berpegang teguh pada mazhab pendapat ini wajib mengqadha sholat sebagai upaya dari taubat. Ini pendapat yang pertama, wa aqimus sholat. Kenapa Pak? Orang yang lupa sama tertidur aja wajib mengqadha sholat. Apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, pasti jauh lebih wajib mengqadha. Ini salah satu alasan ulama yang mewajibkan sholat. Man asya sholatan falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata laha illa dzalik. Orang yang sengaja tertidur ataupun lupa sholat, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Kafarat cuma itu aja. Artinya orang yang sengaja jauh lebih wajib. Ini maksudnya. Jadi Ustaz, Allah itu kan Maha Betul. Pengampun, Maha Pengampun. Betul. Apa enggak ada pemutihan di sana? Oke. Betul. Kata beliau kemudian. Nah, mudah-mudahan sama-sama nanti ada pemutihan Pak ya. Biasanya tiap tahun ada. Utangnya itu enggak terhitung lagi. Betul. Nah, kalau kita mau pakai mazhab pemutihan, itu artinya kita pakai mazhab pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyatakan man taraka sholata dan orang yang sengaja meninggalkan sholat maka tidak wajib mengqadha. Ini mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sekalipun ini mazhab Zahiri, tapi faktanya Imam Ibnu Taimiyah berpegang teguh dengan pendapat ini dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali dan termasuk yang sekarang Syekh bin Baz ya, yang sudah meninggal tahun 1999 Pak ya. Syekh bin Baz, Abdullah bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat seperti ini dan Syekh Utsaimin juga berpendapat seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Fawailun lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang melalaikan salatnya sampai keluar waktunya. Ini di surat Al-Mulk. Artinya Pak, seperti yang saya bilang tadi, waktu tidak bisa terulang kembali. Ini pendapat yang kedua. Terus Rasulullah menyebutkan juga dalam hadisnya ya Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man fatat sholatul asr faka'annama wutira ahlahu wa ma. Orang yang sengaja meninggalkan sholat asar itu sama dengan orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Bisa hidup lagi nggak anak kita? Keluarga kita yang sudah meninggal tidak pernah bisa hidup. Begitu juga dengan sholat. Atas dasar beberapa hadis ini Bapak Ibu, sebagian ulama salah satunya Ibnu Hazm Al-Zahiri dan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, mereka berpendapat tidak wajib mengqadha sholat. Apalagi kalau kasusnya tadi kayak yang disebut Bapak tadi 35 tahun tidak melakukan sholat. 1 tahun itu ada 365 hari. 365 kali 5. Berapa sholat itu Pak? Dikalikan 35. Gantinya berupaya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah dengan adanya khilafiyah pendapat ini, kita bisa memilih mana kondisi yang paling pas dengan kondisi kita. Kenapa Pak? Di pendapat kedua ini hikmahnya apa? Memotivasi orang yang mau bertaubat. Takutnya ada orang yang mau taubat nggak jadi taubat gara-gara mikirin ini
Gak akan sanggup saya memfoto sholat ini. Allah juga sudah terlanjur murka, gak bakalan membuka pintu ampunannya. Udahlah, mending saya tulisan aja lah, berwasiat. Ya kalau sudah kecipratan air ya, mending basah dan mandi sekalian. Ini. Tapi kalau saya akan di jalan tengah, saya ambil jalan tengah untuk kedua pendapat ini. Bagi orang yang meninggalkan sholat dalam waktu yang lama, please tolonglah semampunya. Please tolonglah semampunya. Gak usah pelit-pelit lah. Walaupun nggak pelit sama surganya kok. Selama kita dikasih badan sehat, fisik yang kuat, akal masih ada berfungsi, please tolonglah semampunya dan jangan putus asa. Caranya setiap selesai sholat lagi. Salah satu caranya gitu. Betul. 2 tahun meninggalkan sholat, di tahun ketiga baru mulai sholat. Setelah sholat subuh, sholat lagi. Selesai sholat lagi. Jadi 3 kali sholat subuh. Membayar hutang. Ya sampai 2 tahun kan lunas Pak cicilannya. Cicilannya lunas itu. Tapi kan jadi apa semua? Nah caranya bagaimana? Fotonya di rumah, jangan di masjid. Nanti kan di masjid ketahuan. Ciri-ciri tobat ciri-ciri foto ini. La ilaha illallah. Ini kadang orang mau tobat juga dijadiin keadaan. Ustaz Somad juga dalam begitu. Jadi caranya bagaimana? Kenapa? Sholat subuh kan nggak ada sholat setelah subuh Pak. Nanti dikirain orang nanti mata baru. Mata baru nih. Saya perhatiin tiap pagi dia selesai sholat subuh pasti sholat lagi. Udah jelas-jelas tidak ada sholat sunat setelah subuh. Apaan sih? Jadi bagaimana caranya? Di rumah biarlah itu menjadi rahasia antara kita dan Allah. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Itu pendapat saya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Dari subuh ke zuhur itu kan panjang tadi. Iya. Tadi kita bilang suaranya pas habis subuh. Nah, kalau kita habis subuh terus Mau lanjut dulu? Kalau zuhur juga boleh nggak di antara subuh ke zuhur? Boleh, karena tidak ada dalil yang menunjukkan karena paling solihah di dalam orang. Tadi kata Rasul, sholatlah segera apabila kamu ingat. Nah, itu orang itu lupa, apalagi orang yang sengaja. Please, silakan lakukan sholat banyak-banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa pendapat kedua ini begitu tidak memberikan kesempatan kamu untuk membawa sholat? Maksudnya tidak berpendapat wajib membawa sholat. Banyak alasan. Satu, waktu tadi. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, man afqara yawman min Ramadan min ghairi maradin wala udhrin falan yaqdiru wa in shawat tahrabulah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, maka dia tidak akan pernah bisa memotong puasa Ramadan tersebut sekalipun dia puasa 1 tahun penuh. Waktu sudah berlalu. No way. Waktu sudah berlalu. Apalagi sholat. Nah itu Pak, salah satu alasan apalagi sholat. Kita datang ke mall, tuh katanya diskon. Udah lewat Pak masa diskonnya. Kapan? Semalam terakhir diskon. Gak bisa diskon. Oh gak bisa Pak. Waktunya sudah lewat. Goodbye. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Diskonnya hangus karena waktunya lewat. Sholat pun kira-kira begitu. Ini pendapat yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui khilafiyah ini, silakan mana kondisi yang pas untuk kita. Tapi hal yang terpenting bagi kita yang mau bertobat atau saudara-saudara kita yang mau bertobat, kalau memang dia sangat berat untuk membawa sholat, ya kalau gitu pakai mazhab yang kedua. Apalagi di sebagian mazhab berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat keluar dari Islam atau alias kafir. Nah, orang kafir kalau masuk Islam wajib gak dia membawa sholat? Enggak. Itu kiasnya begitu. Kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana membawa sholat itu? Apakah harus berurutan Pak Ustaz sesuai dengan waktunya? Jawabannya dia diusahakan sesuai dengan urutan waktunya. Al-fawriyah bil qada, dan membawa sholat itu segera, tidak boleh ditunda-tunda. Pak Ustaz, saya mau membawa sholat yang tertinggal, tapi nantilah minggu depan Pak Ustaz, nunggu keluarga gajian. Ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya
Tadi Bapak mau nanya apa tadi? Udah tadi ya? Ini lebih seru lagi nih Pak. Man nasiya sholatan walam ya'rif ainaha. Orang yang lupa sholat tapi dia lupa juga sholat apa yang dia tinggalkan. Lupa sholat ini. Astagfirullahaladzim. Hari Senin minggu lalu aku lupa sholat. Sholat apa? Dia juga lupa juga ya. Sholat dulu apa? Asar apa maghrib ya? 2 kali lupa sholat sama lupa sholat apa. Nah ini kata ulama dia wajib mengkodok 5 waktu biar tercover. Pasti salah satunya tercover. Gak boleh nebak-nebak. Kalau dia gak yakin dia wajib sholat 5 waktu. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini bagi ibu-ibu ini Zawalul mani an sholat qabla khuruji waqtiha bi miqdari raka'ah. Lagi haid Pak Ustaz, haid saya sudah berhenti 3 menit sebelum waktu sholat asar habis, atau 3 menit sebelum waktu sholat zuhur habis. Ini kasus begini Bu ya. Haid saya sudah berhenti Pak Ustaz. Ya, berhenti berarti wajib sholat zuhur. 3 menit lagi masuk asar, artinya sisa waktu sholat zuhur tersisa 3 menit lagi. Setelah itu masuk adzan asar, sementara kita sudah berhenti haid. Nah, ini katakan 10 menit ya, 10 menit itu. Nah, ini langsung wajib mandi dan sholat zuhur karena haidnya sudah berhenti. Baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba adzan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana sholat zuhurnya? Tetap sah. Silakan diteruskan rakaatnya. Ada lagi Pak? Saya rasa cukup materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa dapat kesimpulan sholat itu dengan sholat berjamaah. Ya. Dan logiknya kalau misalnya salah satu yang berjamaah sholat berjamaah sudah sempurna, tapi kan ada jemaah yang sempurna, kita itu sempurna ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sholat berjamaah itu kan 40 hari kita istiqomah sholat berjamaah tanpa tertinggal satu bulan, maka kita kan terbebas dari 2 hal. Yang pertama terbebas dari neraka, yang kedua terbebas daripada sifat munafik. Betul. Jadi kalau menurut saya Ustaz, bisa nggak kita berharap kepada Allah Taala? Ini saya tanya ini, insya Allah mungkin mudah-mudahan banyak kita yang tertinggal sholat dengan sengaja kan? Betul. Nah dengan kita menjaga sholat berjamaah 40 hari tanpa tertinggal satu bulan, kan insya Allah kita terbebas dari sifat munafik. Kalau melihat dari hadis Rasulullah bisa sekali. Kenapa enggak? Sholatul jamaah ini tafdulu ala sholatil fardhi, tafdulu ala sholatil fardhi bisa ba'in wa 20 darajah kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sholat jamaah itu nilainya setara dengan 27 kali sholat sendirian. Ini bisa juga jadi solusi Pak. Ya, 1 tahun meninggalkan sholat, bagaimana solusinya untuk mengcovernya, membayarnya? Simple. Gabung sama sholat jamaah. Kalau kita mau pakai pendapat Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz, sudah tercover ini dari segi matematikanya. Ya Pak, 1 kali kita meninggalkan sholat berarti dosanya 1. Kita cover dengan sholat jamaah yang nilainya 27 kali. Berarti masih ada sisa 25 kalinya ya. Nah, seperti itu bisa juga. Seperti itu. Bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti kita pakai pendapat yang kedua. Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Imbangilah maksiat yang kamu lakukan dengan melakukan banyak kebaikan. Kalau dulu pernah banyak makan harta yang gak halal, solusinya sekarang banyak sedekah dong, banyak membantu orang, banyak berkorban. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita mau berpegang pada pendapat yang kedua, tapi sekali lagi saya katakan ini tataran khilafiyah yang sulit saya mentahinya. Kalau ada nanti ustadz yang tetap berpegang pada pendapat pertama Pak, please nggak perlu kita perselisihkan dan nggak perlu kita perdebatkan. Kalau kita mau pendapat yang kedua, it's okay. Tapi Ustaz, pendapat yang kedua ini memang tertarik bicara dengan Allah itu maha pengampun. Pasti. Jadi
tertarik kita dengan pendapat Rasulullah. Betul. Allah itu maha pengampun sehingga orang berdosa apa saja pun kalau dia mau tobat diterima apa. Pasti. Hilang semua. Betul. Tapi kalau dikira-kira nanti Ustaz ada yang bilang bayar lagi bayar, kapan saya bayar itu tak tahu saya. Nanti dia nggak jadi bertobat. Tapi masuk akal betul Pak. Banyak orang yang menunda taubatnya karena merasa hopeless, putus asa. Gak mungkin lah bisa tercover ini. Gak mungkin lah bisa tercover. Bagaimana ya? Jadi inilah hikmahnya pendapat kedua. Bagi orang sesudah kita yang bertobat, yang meninggalkan sholat selama 10 tahun, udah pintu Allah masih terbuka untuk bertaubat. Kalau memang Anda tidak sanggup pakai mazhab yang kedua, sama juga dengan puasa. Puasa juga begitu kan? Nah, puasa yang sengaja meninggalkan puasa itu wajib tobat. Kalau nggak sanggup pakai mazhab yang kedua, kita harus tetap termotivasi untuk bertobat. Kalau nggak ada, cukup ya dari ibu ada bu? Silakan dari sorot katanya pasti banyak pertanyaan nih, silakan. Waalaikumsalam. Kalau ibu-ibu ini kan kadang yang untuk yang bulanannya, nah itu kadang kan 7 hari seminggu dan kita udah mandi, udah bersih, udah melakukan sholat tadi. Kadang bisa keluar lagi Ustaz, itu gimana? Nah, kalau keluar lagi di luar dugaan kita, di luar perhitungan kita, ya waktu ini dimaafkan Allah sudah berlalu. Maksudnya sholatnya tadi apa hukumnya gitu? Ya, sebenarnya sah. Karena sepengetahuan kita sudah bersih. Jadi mandi lagi gitu. Tetap mandi, itu tetap mandi. Rasulullah pernah sholat sekali, Allahu Akbar. Di tengah sholat Rasulullah membuka sendalnya. Sahabat yang lain ikut buka sendal semua. Akhirnya Rasulullah klarifikasi. Kenapa kamu ikut-ikutan buka sendal? Karena kami melihatmu ya Rasulullah membuka sendalmu, makanya kami ikut. Kan imam harus diikutin. Apa kata Rasulullah? Jibril barusan memberitahu kepadaku bahwasanya di sendal tadi ada najis. Makanya aku geser sendal. Artinya Bapak Ibu, selama kita tidak tahu masih ada najis di badan kita atau kita masih dalam keadaan junub, air ini tidak apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Sholatnya tetap sah. Tapi please mandi jangan lagi. Ini banyak kasus seperti ini banyak. Sudah dikirain kan. Saya lebih suka kayak gitu daripada wanita yang malas-malasan sholat, udah berhenti masih pura-pura belum berhenti. Yuk sholat. Masih ada di Pak Ustaz susahnya, masih banyak. Kadang-kadang siapa tahu nanti 2 hari pulang lagi. Memang malas sholat bawaannya. Mengatasnamakan haid, tapi memang malas sholat. Ini lebih parah. Kalau kayak gitu itu lagi itu lebih bagus. Ada lagi Pak? Kenapa? Oh iya. Wanita yang haid dan nifas, jadi orang-orang yang tidak wajib membawa sholat haid dan nifas, ini tidak wajib membawa sholat dengan ijma, tidak ada perbedaan, ijma. Ada salah satu ustaz yang berpendapat ini di Tangerang waktu itu, wanita haid ustaz wajib membawa sholat. Dari mana dalilnya? Jelas hadis Aisyah itu mengatakan sholat tidak wajib dibawa. Wanita yang haid, nifas, orang yang sudah pulih dari gila dan hebat juga ya orang gila pulih. Terus orang yang baru masuk Islam Pak, orang baru masuk Islam itu nggak wajib membawa sholat selama dia masa kufurnya, kafirnya, dan juga tidak wajib disamat. Pak Ustaz, selama dia menjadi non-muslim itu saya makan lagi loh Pak Ustaz. Apa mulutnya disamat? Gimana disama? Ya kalau baik kayak gitu juga lah. Kenapa sekarang dioperasi terus kalian perutnya buka semuanya dibersihin disama? Nah, seperti gitu Bapak. Nah kalau silakan. Jadi ini di Jawa itu kan ada pesantren bencong. Pesantren bencong. Oke. Maksudnya merehabilitasi. Ya. Bencong ini namanya bencong. Namanya bencong. Ada ustaznya. Saya pertanyaan ini bencong ini kan haram. Dilakukan oleh Rasulullah kan jelas. Sah nggak Pak? Ya sebenarnya orang bencong itu statusnya satu Pak. Kalau nggak ada lagi perempuan. Nah, selagi itu dalam proses obat dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada opsi lain, ada laki-laki yang sempurna dan normal, dialah yang diutamakan jadi imam. Ini kalau di kasusnya nih, yang ada dalam ruangan
bencong-bencong semua, stadionnya beda-beda. Nah, yang stadionnya paling beda, dia yang paling berhak menjadi imam dengan kualitas bacaan yang ada. Iya, ini ya. Gini, tidak ada dalil yang mengatakan sholat orang yang bencong itu tidak sah, karena sholat tadi punya wajib. Sudah saya jelaskan tadi, kewajiban sholat tidak akan pernah gugur. Bencong itu adalah penilaian kita sebagai manusia. Tetap status kelaminnya satu. Kalau laki-laki, perempuan, betul nggak? Kalau laki-laki, perempuan. Yang nggak sah itu bencongnya cowok, merasa perempuan, sholatnya pakai mukena. Ayat satu nggak boleh. Batal apa maksud Anda seperti itu? Nggak bisa. Saya sudah tobat Pak Ustaz, lama jadi bencong. Ya tobat, tapi sholat masih pakai kolbun. Tobat apaan ini? Nggak boleh. Atau kebalikannya, jamaah cewek merasa cowok. Saya tobat Pak Ustaz, saya mau jadi wanita idaman, wanita tulen. Ya tapi sholat masih pakai kopi ya, apaan sih? Ini nggak betul. Maksudnya kalau itu yang dimaksud itu betul, saya setuju. Tapi kalau ya, betul. Tapi satu yang dia tidak dapat, nggak akan bisa diraih. Betul Bu. Nah ini Laura, sulitlah kalau kita membahas orang tiba-tiba Laura ini, Laura itu orang payah. Tapi jelas saya tegaskan kewajiban sholat itu tidak gugur. Yang batal tadi kalau sholat dibolak-balik, tobat tapi sholatnya masih pakai mukena, padahal dia cowok. Ini nggak boleh. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, ini seru sekali pembahasannya, sebenarnya masih panjang. Apa yang saya sampaikan ini super ringkas sekali Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang nanti ada kekurangan dari yang saya sampaikan, boleh kita tanya di pertemuan yang akan datang. Dan kalau memang Bapak Ibu kurang merasa seret dengan beberapa khilafiyah yang saya sebutkan tadi, silakan tanya ke ustadz yang lain yang mungkin ilmunya lebih baik dari saya. Tinggalkan pendapat saya. Kalau memang ada ustadz yang bisa lebih mengungkapkan dalil yang lebih bagus, please mohon tinggalkan pendapat saya. Lebih baik kita berguru kepada banyak guru daripada kita harus berguru sama satu orang. Biar kita bisa membandingkan yang nama al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kamu pernah ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada